Halo Sobat One Pride, kembali dengan saya Max Metino. Sekarang kita akan menganalisa Fight Night 41. Di sini kita lihat begitu banyak sekali partai-partai yang luar biasa seru. Karena ini memang udah ditunggu-tunggu. Partai Billy Paswalatan dan Brando Mamana ini yang benar-benar sangat ditunggu-tunggu karena Brando pengen membuktikan lagi dan Billy pengen balas dendam. Tentunya mereka tidak hanya ada pertarungan di dalam arena, tapi di luar arena mereka sempat clash dan mereka juga udah saling roasting. Kelihatannya pada saat itu Billy dan Brando ini punya senjata andalan masing-masing ya. Ini kita bisa lihat dari segi rekor ya. Dari segi rekor di sini kita tahu Brando Mamana ini salah satu petarung paling berpengalaman di kelas strawweight. Nah, sedangkan Billy, Billy saya sempat melihat pertarungan dia yang pertama ya dengan Brando Mamana. Saya melihat di situ bahwa Billy memiliki striking yang tidak kalah dari Brando. Bahkan pada saat awal mereka bertarung di pertandingan pertama mereka, saya melihat bagaimana Billy cukup memiliki dominasi pada saat striking. Dengan pengalaman Brando yang lebih dahulu berlatih ground fighting dan Brazilian Jiu-Jitsu, tentunya dengan modal pengalaman itu, Brando berhasil menguasai Billy. Ya, akhirnya memenangkan dengan teknik rear naked choke. Tangan dari Brando. Di sini Billy, tentunya dia sudah menyimpan senjata rahasia. Setelah dia memenangkan pertandingan, akhirnya dia announce bahwa dia berlatih di Canggu bersama dengan Profesor Nico Han yang tidak lain juga adalah seorang pelatih saya, dan dia sudah mempersiapkan itu dengan matang ternyata. Itulah salah satu rahasia yang disimpan Billy. Bagaimana jalannya pertarungan, teknik-tekniknya, strategi-strateginya, ya, mentalnya, perang mentalnya pada saat pertarungan berlangsung di Fight Night 41. Ini dia. Pada awal mula, terlihat sekali Brando sangat percaya diri. Tapi dia terlalu bernafsu dan dia langsung menyerang melakukan takedown. Nah, tapi ternyata Billy melakukan reversal dengan single butterfly sweep ya, dan berhasil mendapatkan posisi top dan posisi back control. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Posisi back control di teknik Brazilian Jiu-Jitsu ya, itu menjadi teknik bisa dibilang tiga besar yang paling berbahaya dalam ground fighting. Karena dari situ akan terjadi cekikan yang paling mematikan, yaitu mata leau atau rear naked choke. Di sini terlihat sekali bahwa Billy sangat bagus melakukan kontrol, dan slam yang dilakukan oleh Brando Mamana itu tidak mengakibatkan efek yang terlalu besar, sehingga dia tetap aja tetap berada di belakangnya, tidak terlepas ya kan. Hitnya itu tidak terlalu damage di situ. Pada saat Brando berbalik badan, ini justru menjadi salah satu malapetaka. Seharusnya tidak boleh dia membalikan badan, karena pada saat dia membalikan badan, Billy bisa melakukan flattening ya. Dia bisa meratakan Brando sehingga pada saat berada di back mount seperti ini, posisinya di back mount begini ya. Ini adalah posisi terburuk di MMA. Billy sangat bagus mengontrol pinggang dari Brando Mamana. Dan ini berlangsung sepanjang pertandingan. Dia terus mendominasi, tidak disangka-sangka Brando mengajak pertarungan ini ke bawah, tapi justru Billy yang mengendalikan pertandingan ini sepanjang round. Apakah Pada saat masuk ke ronde 2, tentunya Brando menjadi respect dengan kekuatan ground fighting Billy. Begitu juga striking. Di sini Brando terlihat ada perubahan mental di ronde kedua. Beberapa kali terlihat dia menyerang dengan agresif. Tapi itu dengan cerdiknya Billy melakukan footwork yang baik, layaknya seorang Bruce Lee. Dia bergerak sangat dinamis, Billy. Pada saat dia sudah mencapai kepercayaan diri yang tinggi, nah, di situ ada timing di mana ya dia mengendalikan ritme pertarungan. Oke, pada saat Billy udah mendapat kepercayaan diri, dia mengeluarkan teknik tendangan yang dia sebut dengan tendangan ekor naga. Tampaknya kedua petarung masih berada. Begitu dia melakukan jumping tipuan ya, dia melakukan tipuan kaki kanan dan dia jumping dengan head kick dengan kaki kirinya ya, tulang keringnya langsung menghantam ya kepala dari Brando, dan di situ Brando langsung tidur seketika. Luar biasa. Billy Paswalatan melakukan tendangan yang sangat luar biasa dan meng-KO seorang
petarung yang sangat berpengalaman, seorang mantan juara di kelas strawweight yaitu Brando Mamana. Luar biasa. Untuk kedua petarung ini memang mereka menampilkan pertarungan yang sangat menarik. Ikuti terus perjalanan mereka berdua ya, tentunya di One Pride. Ada yang tidak kalah serunya, yaitu pertarungan antara Windri Patilima berhadapan dengan Sarwo Edisam. Yang dimana kedua petarung ini kemenangan terakhirnya sangat spektakuler ya. Kita tahu bahwa Windri itu terakhir dia mengalahkan Alwin Kincai dan memenangkan dengan poin mutlak. Begitu juga Sarwo Edi, pertarungan terakhirnya pada saat dia mengalahkan Ramadana Fitra Hidayat, dihujani pukulan di sudut ring sampai dia technical knockout ya, dan dipisahkan oleh wasit. Keduanya ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pertarungan dia yang sangat seru berhadapan dengan Sarwo Edisam yang berasal dari Raja Wali Academy. Tentunya ini akan sangat menarik sekali. Terima kasih Ovi. Ini dia Windri Patilima melawan. Nah, di sini Windri itu terlihat sangat tenang, sangat dewasa, tidak seperti biasanya yang sangat agresif menggebu-gebu. Di sini dia cukup respect ya dengan striking yang dimiliki oleh Sarwo Edi. Jadi begitu mulai dia tidak langsung merangsek masuk seperti biasanya ya. Dia mengukur jarak, dia mengecek reaksi dari lawan sehingga dia mengetahui pergerakan lawan, speed lah, teknik lawan. Nah, di sini dia melakukan teknik-teknik yang cukup tendangan yang cukup keras ya, inside leg kick. Pada saat dia bermain striking di atas, posisi Sarwo Edi yang berada di southpaw itu berhasil diredam oleh Windri dengan menggunakan pancingan-pancingan dan pukulan-pukulan yang keras dan disertai dengan body shot yang luar biasa telak. Sarwo Edi yang masuk dari yang ada. Mereka ini dua-duanya petarung yang mencari finish. Mereka berjual beli teknik pukulannya ya. Kita lihat bagaimana tendangan-tendangan low kick yang dilancarkan mereka itu tidak tendangan yang mencari poin, tapi tendangan-tendangan yang mau melakukan damage. Pada saat mereka melakukan jual beli pukulan, di situ Windri dengan sigap melakukan takedown. Begitu dia di bawah, wah ini bisa selesai kalau udah di bawah. Karena kita tahu bahwa Windri ini petarung dengan rekor ground and pound yang cukup berbahaya pada saat bertarung dengan lawannya. Pada saat dia berada di samping ring, elbow dari Windri itu beberapa kali telak mengenai mata kanan dari Sarwo Edi yang menyebabkan pembengkakan yang begitu besar di mata Sarwo Edi. Ada satu kesalahan yang dilakukan Sarwo Edi. Begitu masuk ronde 2, justru yang berinisiatif melakukan takedown. Padahal sudah jelas pada saat berada di ground fight, Windri ini sangat bertarung dengan sangat baik. Untuk apa bertarung di area yang lawannya sangat kuat? Sarwo Edi ini terlalu bernafsu, kurang begitu bijaksana. Dia justru malah berusaha melakukan takedown. Melakukan penyesuaian, betul sekali. Pada saat Windri Kecuk masuk, walaupun belum 100% kunciannya masuk, tapi ini menyebabkan Sarwo Edisam melakukan tap out. Disinilah Windri kembali menoreh kemenangan tap out yang sangat spektakuler. Luar biasa, Windri Patilima. The winner tentu saja dari sudut merah, Windri the Bad Boy Patilima. Kita akan menyaksikan pertarungan dua petarung ground fighter terhebat di kelas featherweight selain Hafid Nur Maradi, yaitu Ephraim Ginting dengan rekor 4-0 tak terkalahkan akan menghadapi seorang Brazilian Jiu-Jitsu dengan rekor 3 kali tak terkalahkan, yaitu Martin Sulaiman. Mereka langsung membaca gerakan lawan dan tidak pakai lama. Begitu tendangan Ephraim Ginting masuk, Martin langsung membanting, ya berhasil dapat, tapi di reversal oleh seorang pegulat yang handal, ya Ephraim Ginting. Tidak mudah membanting Ephraim Ginting. Dan dengan endingnya Ephraim Ginting berada di top. Memang seorang pegulat itu pada saat mereka melakukan takedown dan scrambling, mereka akan mempertahankan posisi di atas. Ephraim Ginting memang sudah melatih teknik ground fightingnya dengan sangat mumpuni. Dia keluar dari posisi half guard yang dilakukan Martin, dan kita lihat bagaimana dominasi dari Ephraim Ginting, dilihat dari staminanya, fisiknya, dan melakukan serangan-serangan yang sangat efektif ya dari posisi top, north and south, dan melakukan serangan-serangan lutut. Tentu kepercayaan diri dari Ephraim Ginting begitu melihat lawan sudah flat foot, artinya dia berjalan aja sudah gontai. Dominasi yang dilakukan Ephraim Ginting ini luar biasa. Martin ini memang memiliki strength yang cukup besar.
Hanya saja memang kekurangannya di sini adalah dia tidak mempersiapkan fisiknya dengan baik ya. Ephraim Ginting terus merapatkan, terus melakukan pukulan-pukulan yang sangat efektif. Nah tentunya ini membuat Martin kelelahan, bahkan saking lelahnya dia terjatuh sendiri. Dan ini kelihatannya sudah mulai terlihat. Bisa dipojokkan. Faktor kelelahan ini menjadi kunci utama Ephraim Ginting semakin bersemangat untuk menghancurkan Martin Sulaiman. Tentunya ini menjadi salah satu kelemahan dari para petarung yang tidak memiliki stamina yang baik. Di ronde kedua, Ephraim Ginting terus mendominasi pertarungan. Dengan dibawa ke atas. Nah, di sini akhirnya Ephraim Ginting ya memenangkan dengan teknik ground and pound. Luar biasa pertarungan ground fighting yang sangat menarik, yang sangat seru, dipertontonkan oleh kedua ground fighter terbaik di tanah air di kelas featherweight. Pace-nya, temponya juga semakin bergerak. Dan that's it. Kita akan melihat bagaimana Rianto akan menghadapi Ronald Siaan. Kita tahu Rianto, dia dari Dream Muay Thai Cikarang. Tapi pada saat bertanding, ini uniknya. Yang keluar itu tidak banyak di teknik-teknik Muay Thai-nya. Malah dia lebih banyak teknik ground fighting-nya. Bahkan dia mengalahkan lawannya dengan teknik-teknik submission, yaitu triangle choke. Sedangkan lawannya Ronald Siaan yang berasal dari Twin Flame Fighter Management. Ini justru adalah seorang kungfu ya, petarung bela diri kungfu yang juga mempelajari Brazilian Jiu-Jitsu. Juri 2, juri 3, Dewan Juri, timekeeper, fighter Kita ready. tahu bahwa Rianto adalah seorang petinju ya, tapi memiliki rekor justru kemenangan banyak di posisi ground fighting. Ronald Siaan ini cukup baik mengatur jarak. Dia seperti tahu bahwa Rianto ini akan mengajak ke bawah. Dia sangat sigap bagaimana mengatur jarak dan melancarkan serangan-serangan. Tendangan-tendangan yang sangat efektif. Tapi juga Ronald Sihaan yang Ya, pukulan-pukulan dari Ronald Siaan kita lihat lebih efektif, lebih akurat dibandingkan apa yang dilakukan Rianto. Sementara Ronald, semua tendangan dia, semua pukulan dilakukan memang untuk melakukan finish di situ. masuk juga ya. Ya, Sudah diblok tapi masih berani. Wow, satu counter ya, tangkapan kaki dan pukulan yang tepat mengenai dagu. Kemudian dia melakukan pelanggaran, sangat sayang sekali. Wasit memberikan kartu kuning, terkena potongan nilai ya sebesar 15 poin. Jatuhnya itu benar-benar roboh seperti pohon. Seperti pohon. Saya pikir tadi itu sudah out. Nah, terlihat cukup baik ya recover dari Ronald Sihaan. Biasanya petarung-petarung lebih banyak yang ortodoks. Jadi pada saat petarung berortodoks berhadapan dengan southpaw, ya kan, jarang sekali petarung yang sparring partner yang bergaya southpaw. Tapi kalau petarung southpaw itu sering sekali berhadapan dengan petarung bergaya ortodoks. Jadi ini merupakan keuntungan untuk seorang petarung southpaw seperti Ronald Sihaan. Oh, take down-nya. Double leg. Rianto terlihat begitu kelelahan, dia sangat kelelahan sampai dia muscle endurance-nya ya, dia merasa fatigue. Dia tidak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Padahal kalau saya lihat sebenarnya seharusnya dia dengan kondisi yang di ronde ke-1 dengan speed yang cukup intens, yang cukup cepat di situ. Seharusnya saya melihat tidak ada alasan untuk Rianto untuk mundur ya. Sangat disayangkan dia mundur dari pertarungan karena dia kelelahan gitu. Sebenarnya kalau kelelahan ini adalah Anda kalah oleh diri Anda sendiri. Jadi kepada semua petarung, Anda harus memiliki stamina yang baik, gesteng yang full pada saat bertanding. Oke, kita telah melihat bagaimana keseruan analisa Fight Night 41 antara Billy Paswalatan dengan Brando Mamana dan partai-partai lain yang begitu menarik. Kita bisa melihat nanti ya pada tanggal 13 Februari tidak kalah serunya siapa yang akan kita lihat. Tentunya ini yang menjadi suatu legenda ya, legenda tanah air, petarung yang sangat populer yaitu Suwardi si becak lau akan kembali tampil menghadapi lawan. Siapa dia? Dia adalah Winardi. Ini adalah seorang grappler versus striker. Tentunya ini akan menjadi classic fight yang sangat menarik. Siapa yang strateginya tepat? Tentunya dia yang akan
memenangkan pertarungan ini. Ada satu lagi hadiah buat teman-teman, nanti di tanggal 20 Februari kita akan melihat performa sang Raja KO, King of Knockout, Rudy Ahong Gunawan, ditantang oleh petarung yang luar biasa, pukulannya juga tidak kalah kerasnya. Dia adalah William Alex Munster. Ini akan menjadi pertarungan KO. Ada Suwardi dan Winardi di tanggal 13 Februari jam 10 malam. Juga di tanggal 20 Februari kita menghadirkan Raja KO kembali, King of Knockout, Rudy Ahong Gunawan. Dan jangan lupa di partai title-nya, nah, di title atomweight ya, kelas 48 kg, sang Raja Ade Permana akan ditantang kembali oleh petarung yang sangat lagi naik daun, yaitu Imam Solihin. Ditunggu waktunya One Pride MMA untuk Indonesia. Bang!